Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah tenses baru lagi, yaitu tentang present perfect progressive dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum paham tentang penggunaan present perfect, silakan teman-teman simak di video saya yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke present perfect progressive. Nah, apa yang disebut dengan present perfect progressive ini dan bagaimana cara penerapannya di dalam kalimat? Nah, untuk penjelasannya sendiri saya akan menjelaskannya melalui dua bagian ini. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian yang pertama, di sini saya membuat kata now. Nah, pada garis lurus ini adalah waktu sekarang. Nah, sementara pada garis yang sebelah kanan ini adalah waktu yang akan datang atau yang akan terjadi. Sementara yang sebelumnya atau yang sebelah kiri adalah waktu masa lalu, namun masih berdekatan dengan sekarang. Nah, paham ya teman-teman? Nah, untuk penggunaan present perfect progressive ini, kita bisa meletakkan waktunya itu terjadi saat masa lampau atau barusan, namun hampir berlangsung sampai sekarang. Paham ya teman-teman semuanya? Nah, untuk bagian yang kedua, kita bisa melihat di sini ini adalah penggunaan waktu sekarang, ini adalah masa lampau dan ini adalah masa yang akan datang. Nah, penggunaan dari present perfect progressive ini terjadinya pada masa lampau, namun sampai sekarang masih berlangsung. Nah, ini masih berlangsung sampai sekarang atau baru-baru ini. Nah, sementara kalau ini hampir sampai dengan sekarang. Paham ya teman-teman semuanya sampai di sini untuk penjelasannya. Nah, kalau untuk contohnya sendiri di dalam bahasa Indonesia, misalnya kalau yang hampir berlangsung hingga sekarang, saya sedang makan selama 2 jam tadi. Jadi kenyangnya itu masih terasa sampai sekarang. Nah, untuk penggunaan yang sampai sekarangnya ini bisa juga saya telah sedang menunggumu atau telah sedang duduk di sini semenjak jam 10 tadi. Berarti misalnya kalau sekarang waktunya udah jam 1 atau jam 2, berarti sampai sekarang dia masih duduk menunggu. Paham ya teman-teman untuk penggunaan dari present perfect progressive ini. Nah, sementara untuk penggunaan yang namanya progressive di sini, progressive itu atau continuous, kita menggunakan kata seperti sedang, karena kejadiannya itu sedang berlangsung walaupun kejadiannya itu telah berlalu, namun sedang berlangsungnya saat tadi atau saat barusan tadi. Nah, paham ya sampai di sini? Untuk polanya sendiri kita bisa melihatnya di sini teman-teman. Ada yang namanya pembentukan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk pola positifnya, rumusnya subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah verb ing atau verb 1 ditambah ing. Contohnya sitting atau studying. Nah, kalau untuk penggunaan have sama has ini teman-teman sudah paham kan? Nah, untuk penggunaan have-nya sendiri, teman-teman bisa menggunakan subjek seperti I, you, we, they. Nah, itu untuk penggunaan auxiliary have-nya ini. Nah, sementara yang has-nya ini, teman-teman bisa menggunakan subjek seperti she, he, it. Nah, dia menggunakan yang namanya has. Paham ya, teman-teman? Nah, untuk bentuk negatifnya sendiri, rumusnya subjek ditambah have atau has ditambah not, ditambah been, dan ditambah verb ing. Terus ditambah terserah teman-teman, bisa objek, bisa adverb. Nah, paham ya sampai di sini ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan interrogatifnya atau kalimat tanyanya, have atau has-nya diletakkan di awal, kemudian subjek ditambah been ditambah verb bentuk pertama, dan jangan lupa yang namanya tanda tanya. Paham. Nah, untuk penggunaan dari present perfect progressive-nya ini biasanya kita menggunakan specific time dengan menggunakan dua kata ini, for dan since. For ini artinya selama, since ini semenjak. Semenjak ini berarti lebih spesifik lagi.
Kalau for ini selama berarti untuk perkiraan waktu, misalnya selama 2 jam tadi atau semenjak jam 7 pagi, ini ada spesifiknya. Dan ini kurang spesifik. Nah, untuk contohnya sendiri bisa kita lihat di sini bentuk pola positif, negatif, dan interrogatif. Bentuk positifnya sendiri, I adalah subjeknya, have adalah penambahan dari auxiliary-nya, been ditambah dengan be bentuk participle menjadi been, dan kemudian verb ing, sitting here since 7 o'clock. Nah, paham ya teman-teman? Berarti saya telah sedang duduk di sini sejak jam 7 pagi atau sejak jam 7 tadi. Berarti penggunaan dari progresif ini kita menggunakan kata yang namanya sedang. Saya telah sedang duduk di sini sejak jam 7 tadi. Paham ya? Kalau untuk bentuk negatifnya, I haven't been sitting here since 7 o'clock. Haven't di sini adalah singkatan dari have ditambah not. Have not disingkat menjadi haven't. Dan has juga bisa disingkat menjadi hasn't. Nah, jadi hasn't, has not disingkat menjadi hasn't. Paham ya teman-teman? I haven't been sitting here since 7 o'clock. Berarti saya tidak sedang duduk di sini sejak jam 7 tadi. Berarti dia tidak duduk situ. Nah, paham ya? Untuk pola interrogatif sendiri, apakah kamu sedang duduk di sini semenjak jam 7 pagi tadi? Nah, itulah penggunaan dari present perfect progressive-nya ini. Nah, untuk jawabannya sendiri bisa yes, I have, no, I haven't, atau I have not. Paham ya? Nah, untuk contoh yang kedua kita bisa melihat juga di sini, she has been studying English for 5 hours. Dia telah sedang belajar bahasa Inggris selama 5 jam. Berarti dari tadi selama 5 jam tadi sampai sekarang dia masih belajar bahasa Inggris. Paham ya teman-teman? Kalau bentuk negatifnya, she hasn't been studying English for 5 hours. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris selama 5 jam tadi. Jadi mungkin dia ketiduran atau gimana. Nah, untuk kalimat tanyanya berarti has she been studying English for 5 hours? Nah, apakah dia sedang belajar bahasa Inggris selama 5 jam tadi? Selama 5 jam tadi. Kalau misalnya jawabannya tidak, berarti no, she has not. Atau kalau yes, yes, she has. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini. Nah, untuk penggunaan present perfect progressive ini, kita juga bisa menyinkronkan atau mencocokkannya dengan penggunaan present perfect tense. Nah, contoh kalimat yang bisa kita buat dengan present perfect tense dan present perfect progressive contohnya seperti ini. I have lived here since 1995. Saya telah di sini semenjak 1995. Berarti sampai sekarang dia masih di sini dan tidak ada kita bikin yang namanya kata sedang. Nah, namun kalau kalimat yang kedua, I have been living here since 1995. Saya telah sedang di sini sejak 1995. Nah, untuk penggunaannya ini sama. Boleh digunakan keduanya ya teman-teman. Paham ya teman-teman sampai di sini? Untuk pembuatan kalimat dari present perfect progressive ini adalah kejadian yang sedang berlangsung barusan atau tadi, namun masih berlangsung hingga sekarang atau enggak hampir sekarang masih berlangsung. Paham ya teman-teman? Nah, untuk penggunaan present perfect progressive ini biasanya kita tidak boleh menggunakan yang namanya stative verb. Dalam artian stative verb ini adalah kata kerja statis atau tidak melakukan tindakan seperti mengetahui atau kenal, feel atau merasakan, like. Nah, emosional seperti ini kita biasanya tidak menggunakannya pada present perfect progressive. Biasanya digunakan pada present perfect tense saja. Misalnya, saya telah mengenal kamu sejak 2 jam yang lalu. I have known you since 2 hours. Nah, kalau misalnya kita bikinkan ke penggunaan present perfect progressive, I have been knowing you, kita tidak menggunakan kata-kata ini untuk present perfect progressive. Paham ya teman-teman? Nah, sampai di sini gimana? Apakah teman-teman sudah mulai memahami tentang penggunaan present perfect progressive ini atau gimana? Jika teman-teman masih ragu atau masih bingung dalam penggunaan present perfect progressive ini, silakan teman-teman tanyakan saja kepada saya melalui pertanyaan yang terdapat di kolom komentar. Insya Allah kalau misalnya saya berkenan atau saya memiliki waktu akan saya balas. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Thanks for your attention and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.